Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan pegunungan, berdiri sebuah rumah sederhana berdinding bambu dan beratapkan seng karatan. Di sanalah tinggal Bu Rima, seorang ibu rumah tangga yang setiap hari mengurus rumah, memasak, menyapu, dan menemani anaknya belajar. Ia hidup bersama suaminya, Pak Fadil, seorang pekerja bangunan yang penghasilannya hanya datang jika ada proyek yang memanggil. Dalam rumah itu juga tinggal Dewi, putri semata wayang mereka, yang kini duduk di bangku SMP. Walau tinggal dalam keterbatasan, rumah kecil mereka tak pernah kekurangan kehangatan. Bu Rima selalu memastikan ada senyuman yang menyambut setiap pulang, dan pelukan yang mengantar setiap kepergian. Pak Fadil, sang kepala keluarga, setiap pagi berjalan kaki menuju proyek bangunan di kecamatan sebelah. Upahnya Rp100.000 sehari, itu pun kalau ada pekerjaan. Jika proyek sepi, ia hanya bisa duduk di beranda, menatap sawah, berharap ada panggilan besok. Tapi kebutuhan hidup tak pernah mengenal kata libur. Beras harus tetap dibeli, listrik harus dibayar, dan SPP sekolah Dewi. Itu yang paling sering membuat Bu Rima termenung panjang di malam hari. Mereka hidup dalam irama sabar, menggantungkan harapan pada hari esok yang lebih baik. Tak ada barang mewah di rumah mereka. Tak ada televisi layar datar, lemari es, apalagi kendaraan bermotor. Satu-satunya harta yang paling sering digunakan selain dapur adalah buku tulis Dewi dan sebuah ponsel jadul milik anaknya. Tapi meski hidup sederhana, Bu Rima adalah sosok ibu yang tak pernah menyerah. Dalam diamnya, ia menyimpan banyak pertanyaan tentang hidup. Mengapa ada orang yang bisa dengan mudah membeli rumah, mobil, bahkan pergi berlibur ke kota, sementara dirinya untuk makan saja harus berhitung setiap rupiah? Meski jarang diungkapkan, hati Bu Rima sering gelisah. Ia tahu suaminya sudah bekerja keras. Ia sendiri juga tak pernah bermalas-malasan, tapi tetap saja hidup mereka seperti tak pernah beranjak. Ada saat-saat di mana ia hanya bisa duduk di pinggir jalan desa, memandangi mobil-mobil melintas dari kota. Ia bertanya dalam hati, apa rahasia mereka? Bagaimana bisa seseorang hidup begitu berkecukupan, sementara kami seperti terus berjuang hanya untuk bertahan? Tetapi di balik semua itu, Bu Rima bukanlah sosok yang mudah putus asa. Ia tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan. Setiap malam sebelum tidur, ia memikirkan cara untuk membuat hidup mereka berubah. Ia percaya, mungkin ada sesuatu yang belum ia ketahui. Mungkin ada jalan yang belum ia temukan. Dan suatu hari, titik balik itu datang dari hal yang tak disangka. Sebuah ponsel milik Dewi yang tergeletak di atas meja kayu reot di sudut rumah. Ponsel itu bukan milik baru. Layarnya retak, baterainya boros, tapi masih cukup untuk membuka YouTube. Dari situlah semuanya dimulai. Rasa penasaran Bu Rima membawanya menonton video tentang keuangan, cara menabung, investasi, dan hal-hal lain yang sebelumnya terdengar asing. Ia tak sepenuhnya paham, tapi ada satu hal yang membuatnya terpikat. Ternyata, ada cara untuk membuat uang bekerja untuk kita. Dan sejak malam itu, ia memutuskan untuk belajar. Pelan-pelan, diam-diam, tapi konsisten. Ia mungkin hanya seorang ibu rumah tangga dari desa, tapi semangat belajarnya tak kalah dari siapapun. Sambil menanak nasi, ia mendengarkan penjelasan tentang saham. Sambil menyapu halaman, ia merenungkan istilah-istilah baru yang baru ia pahami setengah-setengah. Ia mencatat, bertanya pada Dewi, dan mencocokkan video demi video. Dalam hatinya, satu benih kecil tumbuh perlahan, benih keyakinan bahwa mungkin, hanya mungkin, hidupnya bisa berubah. Setelah berhari-hari mempelajari berbagai hal baru, benih semangat yang tumbuh dalam hati Bu Rima kini mulai membentuk akar. Ia belum sepenuhnya paham soal dunia keuangan, tetapi satu hal sudah tertanam kuat di pikirannya. Perubahan tidak datang dari langit, perubahan harus diundang lewat usaha. Ia sadar bahwa tidak mungkin menunggu kehidupan membaik tanpa ada yang dilakukan. Maka ia mulai menyusun ulang cara pandangnya terhadap uang, terhadap belanja harian, dan terhadap pengelolaan ekonomi keluarga. Pelan-pelan, cara berpikirnya mulai bergeser.
Waktu itu Pak Fadil, suaminya, sedang mendapat proyek pembangunan kecil di desa sebelah. Selama sebulan penuh, ia mendapat upah Rp100.000 setiap hari. Sebuah kesempatan langka, karena pekerjaan seperti itu tidak selalu tersedia. Bu Rima memandang ini sebagai waktu yang tepat untuk mempraktikkan apa yang selama ini hanya ia tonton dan catat. Ia membuat anggaran rumah tangga sederhana, tulisan tangan di selembar kertas bekas. Setiap harinya, dari penghasilan Rp100.000, Rp50.000 ia simpan. Yang tersisa digunakan untuk kebutuhan pokok dan uang jajan anak. Hidup menjadi lebih ketat. Tidak ada ruang untuk jajan sembarangan, tidak ada makanan mewah. Hanya menu harian yang sederhana. Nasi, tempe goreng, sayur bening. Tapi semua itu dijalani dengan kesadaran dan tujuan yang kuat. Dewi, putrinya, pun mulai terbiasa membawa bekal ke sekolah. Bahkan ketika teman-temannya jajan, Dewi tetap tenang dengan roti isi buatan ibunya. Ini bukan pengorbanan, kata Bu Rima suatu malam sambil menyendokkan nasi ke piring anaknya. Ini investasi kecil kita untuk masa depan. Sebulan berlalu, tabungan Bu Rima terkumpul sebesar Rp1.500.000. Sebuah pencapaian yang belum pernah ia raih sebelumnya. Tapi ia tahu, uang itu belum cukup untuk langsung dibelikan saham. Ia butuh sumber pemasukan tambahan, sesuatu yang bisa berjalan sendiri dan membantu menopang kebutuhan harian jika suatu saat proyek suaminya kembali sepi. Maka ia pun mengambil keputusan baru, berjualan es teh manis. Dengan uang yang ada, Bu Rima membeli bahan-bahan sederhana, teh, gula, es batu, dan gelas plastik. Ia juga membeli ember besar dan meja kayu bekas. Setiap siang, ia membuka lapak kecil di depan rumahnya. Tidak ada spanduk besar atau promosi lewat media sosial, hanya senyuman dan kesabaran. Anak-anak sekolah dan warga yang melintas mulai mengenal es teh buatan Bu Rima, manis, segar dan murah. Hari-hari yang dulu sepi kini sibuk dengan aktivitas baru. Uang pun mulai mengalir, tak besar, tapi cukup membuat harapan tumbuh. Bulan pertama jualan, ia mendapatkan hampir Rp3 juta. Uang itu tidak ia pakai untuk membeli baju baru, tidak juga untuk makan di luar. Seluruh hasilnya ia simpan rapat-rapat. Ia tahu, langkah berikutnya adalah dunia yang dulu hanya ia kenal lewat video dan catatan kecil, dunia investasi saham. Ia mulai menyusun strategi sederhana, mempelajari satu persatu perusahaan besar yang ia dengar dari video YouTube, BRI, ICBP, dan Telkom. Ia tak paham semua istilah rumit, tapi ia tahu perusahaan itu kuat, punya produk nyata, dan sudah berdiri lama. Bu Rima tahu jalan ini belum tentu mulus. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa memegang kendali atas masa depan. Hidup masih sederhana, rumah masih berdinding bambu, dan suaminya masih bekerja sebagai buruh bangunan. Namun sekarang, ada satu hal yang berbeda. Ia punya rencana, bukan sekadar bertahan hidup, tapi membangun sesuatu. Dan itu semua dimulai bukan dari modal besar, melainkan dari keberanian untuk berubah. Hari-hari Bu Rima kini berbeda. Bukan lagi hanya tentang memasak dan menunggu suami pulang, tapi juga tentang mencatat hasil penjualan, mengatur stok bahan, dan menghitung sisa uang yang bisa ditabung. Lapak es tehnya yang sederhana ternyata perlahan menjadi sumber harapan baru. Setiap sore, ia duduk di teras rumah, mencatat pemasukan hari itu, menyisihkan sebagian untuk kebutuhan dapur, dan sebagian lagi disimpan dalam amplop bertuliskan investasi. Di situ, tertulis harapan dan tujuan hidupnya, digoreskan dengan spidol merah oleh tangannya sendiri, sebagai pengingat bahwa hidup bisa diubah, sedikit demi sedikit, asal tahu kemana harus melangkah. Setelah modal terkumpul, Bu Rima melakukan langkah besar pertamanya di dunia saham. Dari hasil jualan bulan itu, 3 juta ia pecah menjadi 3 bagian. 1 juta ia belikan saham BRI, bank yang namanya bahkan dikenal sampai ke pelosok desa. 1 juta lagi ia investasikan di ICBP, perusahaan makanan yang produknya sehari-hari ia konsumsi. Dan 1 juta terakhir, ia belikan saham Telkom karena ia paham semua orang, termasuk dirinya, bergantung pada jaringan komunikasi.
Ia tak paham grafik dan rasio-rasio rumit, tapi ia tahu perusahaan besar yang melayani jutaan orang tidak akan mudah tumbang. Setiap bulan, meskipun keuntungannya belum terasa, Bu Rima tetap menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membeli saham lagi, meski hanya 100.000 atau 200.000. Ia tidak tergoda untuk cepat kaya. Ia paham betul, jalan yang ia pilih adalah jalan panjang, jalan sabar. Bahkan saat lebaran tiba, ketika banyak orang membeli baju baru, ia dan Pak Fadil hanya membeli pakaian untuk Dewi. Mereka sendiri cukup memakai yang lama. Orang tua itu bukan soal tampil mewah, kata Bu Rima pada suaminya, tapi soal memastikan anaknya bisa berjalan lebih jauh. Suatu hari, seorang tetangga datang menawarkan cicilan motor baru dengan DP 0%. Brosur mengkilap disodorkan ke tangannya, menjanjikan kenyamanan dan status sosial. Tapi Bu Rima tersenyum dan menolak halus. Ia tahu, utang berbunga hanya akan menjauhkan mimpinya. Ia sudah belajar bahwa bunga pinjaman adalah jebakan manis yang pada akhirnya bisa menghancurkan ketenangan. Kalau bisa beli tanpa riba, kita beli. Kalau belum bisa, berarti belum waktunya, katanya mantap. Sikap itu membuat banyak orang heran, tapi Bu Rima tidak butuh dipahami. Ia hanya butuh tenang menjalani prinsipnya. Tahun demi tahun berlalu, tidak ada keajaiban instan. Tidak ada perubahan yang terjadi dalam semalam. Tapi Bu Rima konsisten. Ia tetap berjualan, tetap mencatat, tetap membeli saham sedikit demi sedikit. Dalam 10 tahun, nilai investasinya tumbuh perlahan tapi pasti. Saham BRI, ICBP, dan Telkom yang dulu ia beli dengan tangan gemetar kini telah berlipat ganda nilainya. Tapi yang lebih membahagiakan dari kenaikan harga adalah dividen, bagian keuntungan yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham. Dividen itulah yang kini digunakan Bu Rima untuk membayar kuliah Dewi. Kini, Bu Rima dan keluarganya tak lagi tinggal di rumah bambu. Mereka berhasil membeli rumah kecil yang kokoh dan sebuah mobil bekas yang dibayar tunai, tanpa cicilan. Hidup mereka bukan hanya cukup, tapi juga tenang. Tidak mewah, tapi penuh arti. Dewi kini kuliah di kota, mengambil jurusan manajemen keuangan, ilmu yang dulu mengubah hidup ibunya. Dan suatu sore, ketika Bu Rima kembali duduk di pinggir jalan tempat ia dulu sering termenung, ia tersenyum kecil. Ia menatap jalan yang sama, tapi dengan pandangan yang berbeda. Dalam hatinya, ia berkata, "Oh, jadi ini rahasianya. Bukan dari gaji besar, bukan dari warisan, tapi dari keberanian untuk belajar dan kesabaran untuk menunggu hasilnya." Cerita Bu Rima bukan tentang keberuntungan, bukan pula tentang siapa yang paling pintar atau paling cepat. Ini adalah cerita tentang prinsip, ketekunan, dan kepercayaan pada proses. Ia memulai dari nol, dengan ketidaktahuan, dengan ragu-ragu, tapi ia berjalan terus. Ia memilih jalur yang lambat, tapi kokoh. Dan hari ini, ia berdiri bukan hanya sebagai seorang ibu rumah tangga biasa, tapi sebagai simbol bahwa value investing dengan pemahaman dasar bisa dilakukan siapapun, asal mau belajar dan sabar.